Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini kita akan belajar, saya akan lebih lebih kayak sharing cara sih. Sharing cara bagaimana kita bisa melakukan bug bounty secara automation. Jadi istilahnya tuh kayak autopilot lah, dia bisa jalan sendiri tanpa kita otak-atik. Kita hanya perlu manage di awal dan seterusnya biarin yang jalan sendiri itu adalah tools. Nah, ini cukup keren sebenarnya sih. Cuma perlu diingat ya, ini namanya automation buat bug bounty. Tapi kita jangan sepenuhnya berharap sama automation ya. Karena ya seperti yang teman-teman tahu juga, untuk mendapatkan suatu temuan yang unik, kita butuh sering melakukan namanya manual testing. Karena manual testing itu banyak munculnya dari bug unik itu banyak munculnya dari manual testing. Tapi ini bisa jadi referensi teman-teman buat dicoba lah. Karena sembari kita melakukan manual testing, kita juga bisa melakukan automation testing, yang barangkali dari automation ini kita bisa mendapatkan sesuatu bug yang menarik gitu. Karena saya sendiri pun juga sampai sekarang menerapkan hal seperti ini yang akan saya share nih ya. Jadi saya sambil melakukan manual testing, saya juga melakukan automation testing dengan autopilot ini. Jadi kita nggak perlu nunggu ribet-ribet, kita tinggalin tidur pun ini juga akan tetap jalan ya. Nah jadi kayak gitu, saya pun pernah dapat bounty sih dengan metode kayak gini ya. Metode akan kita share kali ini. Cuman sebenarnya metode ini nih buat automation ini, kita ini akan butuh yang namanya itu server yang bisa running secara 24 jam non-stop ya. Karena namanya juga automation kan, kayak yang saya bilang tadi, bisa ditinggal tidur. Tapi kalau ditinggal tidur itu kan tandanya nggak mungkin ya laptop atau PC kita nyala 24 jam. Jadi kalau nggak punya server, mungkin kita bisa nyewa server, nyewa VPS ya, Virtual Private Server. Nah ini yang seperti yang teman-teman lihat nih di tampilan layar teman-teman ya. Di sini saya sedang membuka dashboard dari salah satu VPS provider ya, namanya itu Linode. Nah di sini sebenarnya saya nyaranin Linode, ini nggak di sponsorin atau nggak di apa-apain ya. Saya nyaranin Linode. Kenapa Linode? Karena sejauh ini saya mencoba menerapkan metode ini ya, autopilot bug bounty automation ini tuh saya pakai Linode terus. Kenapa? Karena Linode ini salah satu VPS yang anti ban ya. Jadi walaupun kita melakukan scanning bug bounty buat bug bounty sebanyak apapun, nggak akan nggak akan ke ban, kecuali kita nggak DDoS, itu beda cerita ya. Tapi kalau untuk scanning bug bounty menggunakan Nuclei gitu aman. Tapi saya pernah nyoba juga VPS lain gitu, itu diblok sih biasanya. Itu yang agak sedih sebenarnya. Nggak semua provider VPS itu menerima metode yang akan saya share kali ini. Jadi tapi salah satu yang dikasih masuk, diizinin maksudnya ya, diizinin buat pelakuan itu ya di Linode. Terakhir saya nyoba filter tuh sering banget di ban ya. Kalau di Indonesia saya belum pernah nyoba banyak sih. Mungkin katanya sih ID Cloud Host bagus tuh, mungkin teman-teman bisa cek tuh ID Cloud Host, dicek aja barangkali bisa ya. Atau Bisnet ya, Bisnet kalau nggak salah juga aman deh. Bisnet kan buka VPS juga tuh ya. Karena ada tuh salah satu member Discord Metaforsec yang VPS pakai Bisnet, dia pakai buat scanning ya, aman-aman aja. Oke, di sini biar nggak kebanyakan ngomong, kita langsung mulai aja nih tutorial ya. Jadi di sini kalau teman-teman pakai Linode, ini saya share aja ya. Barangkali kalau teman-teman yang sama-sama pakai Linode, di sini saya udah punya ya VPS yang udah siap pakai nih. VPS OS juga kali Linux. Ini IP address saya sensor ya. Ini IP address buat server saya ini ya, buat nanti dikonekin via SSH dari terminal. Nah di sini kalau teman-teman belum, teman-teman bisa pencet create aja nih, lalu bisa pencet Linode High Performance SSD Linux Server. Nah karena di Linode ini juga kita bisa menggunakan distributionnya kali Linux. Di VPS lain jarang sih yang menyediakan kali Linux sebagai default distribution di VPS mereka. Biasanya kita harus import OS manual ya, baru dikasih izin. Bukan dikasih izin sih, maksudnya baru kita bisa pakai kali Linux itu loh. Nah ini regionnya sebenarnya kita bisa milih ya, ada Jakarta atau Indonesia. Cuma saya lebih maksudnya Jakarta sama Indonesia kan, maksudnya Jakarta sama Singapura.
Tapi saya lebih nyaranin ke Singapura sebenarnya sih. Kenapa kita lihat bareng-bareng aja nih? Kenapa sih lebih nyaranin ke Singapura? Kita pencet Singapura. Jangan pencitan dedicated CPU ya. Kita pakai shared CPU aja. Karena kita nggak butuh yang resource gede-gede banget. Yang shared CPU cukup nih yang $5 per bulan ya. Dengan RAM 1 GB, CPU-nya 1, storage 25 GB, transfer 1 TB, dan network out-nya itu 40 Gbps. Lumayan kencang banget ini sih. Nah, ini kalau di Singapura $5 kan, tapi kalau teman-teman coba set ke Jakarta $6, lebih mahal $1 ya. Rugi 15.000, mending kita beli di Singapura aja. Dan tinggal di setting aja passwordnya, Linode, label dan lain sebagainya, terus tinggal di create Linode aja kalau teman-teman belum create ya. Tapi di sini karena saya udah create, jadi kita langsung coba praktekin aja ya. Nah, saya pakai yang ini tadi ya. Di sini saya udah ada SSH aksesnya. Ini saya akan coba copy SSH aksesnya. Begini izin saya sensor ya. Oke, ini saya full screen aja dulu. Dan ini saya akan coba konekin ke SSH-nya. IP VPS yang tadi udah saya setup. Masukin password. Oke, udah berhasil masuk ya. Ini passwordnya sesuai sama yang tadi kita input ya. Ini bisa kita clear aja. Nah, kalau begini tandanya kita udah berhasil masuk ke dalam VPS ya. Nah, ini step pertama yang kita butuhkan yaitu VPS tadi kan. Oke, sisanya kita tinggal pakai khusus open source sih. Kita nggak perlu bayar apa-apa. Cuma bayar di awal aja tadi buat VPS. Tapi kalau menurut saya sih ini worth it ya buat dicoba. Ya, misal modal $5, siapa tahu bisa balik modal $500 kan. Soalnya saya pengalaman kayak gitu tuh. Keluar duit buat beli VPS, tapi alhamdulillah balik modal dari bug bounty yang main gede lah. Bisa beli 100 VPS kali yang $5 itu. Oke. Di sini ya seperti biasa ya teman-teman, kalau udah baru setup Kali Linux bisa sudo apt update dulu. Nah, nanti kita akan menggunakan banyak tools sih ya. Kita akan automationnya seperti biasa yang pernah saya share juga. Kita akan menggunakan automation Nuclei ya. Dari Nuclei di combine Subfinder, HTTPX sama Nuclei. Nanti saya akan jelasin satu persatu ya. Biar nggak kelamaan, ini seperti biasa. Di-update dulu ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau udah di-update, kita akan coba menginstal salah satu tools saktinya nih ya, yang akan membantu kita dalam proses bug bounty secara automation dan autopilot ya. Bisa jalan sendiri meski kita tinggal tidur gitu. Laptop kita nggak perlu nyala 24 jam, yaitu kita harus menginstal namanya itu Screen. Nah, ini Screen ini buat kita ngebuat session ya, meskipun kita, ini bisa di-enter aja. Meskipun kita lagi nggak mengakses VPS, kita bisa bikin si VPS ini tetap jalan dengan cara membuat screen session ya, kayak gini nih. Nanti saya akan jelasin lebih teknis saya. Di sini kita install dulu aja. Lalu ini udah update pertama, kita udah install Screen tadi buat bikin session. Lalu kita tinggal install tools-tools pendukung lah ya, seperti Subfinder. Saya install Subfinder dulu. Kita tungguin sampai selesai. Nah, ini kalau kayak gini enter aja. Ini Subfinder ini buat ngumpulin subdomain yang mungkin udah beberapa kali saya bahas, jadi saya cepet aja. Lalu kita juga bisa menginstal tools HTTPX ya untuk filterisasi subdomain aktif dan subdomain tidak aktif. HTTPX yang ada di repository Kali Linux itu namanya HTTPX strip toolkit. Oke. Kalau udah yang terakhir kita akan menginstal Nuclei, tapi jangan install Nuclei dari repository Kali ya, saran saya ya. Saya lebih menyarankan teman-teman buat menginstal Nuclei itu dari repository Golengnya sendiri. Repository dari developernya itu Project Discovery ya. Karena kalau kita install dari repository Nuclei itu kadang jadi nggak bisa diupdate. Itu kalau teman-teman sering nemu problem Nuclei nggak bisa diupdate, itu biasanya gara-gara install dari default repositorinya Kali. Saya lebih nyaranin install dari developer langsung aja lewat Goleng ya, lewat go install minv. Jadi karena kita akan install lewat repository Goleng, kita bukan repository Goleng, lebih tepatnya dari repository GitHub, tapi kita nggak compile pakai Go-nya langsung ya. Caranya kita harus menginstal Golengnya terlebih dahulu. Sudo apt install Goleng mingo. Oke. Ini udah ya. Ini gara-gara saya udah install jadi install cepat. Sekarang kita akan pindah ke browser lagi dan kita akan mencoba mengakses GitHub-nya Project Discovery ya. Oke, di sini saya udah masuk GitHub-nya Nuclei ya. Di sini ketinggal install sesuai
sesuai documentation dari developer langsung ya. Kita install dari ini nih, menggunakan command go install min v. Bisa kita copy aja dan kita balik ke terminal kita. Kita gini aja, ini kita oke. Di sini biarkan si VPS itu atau server Kali Linux ini menginstal nukulnya sampai selesai ya. Ini kalau teman-teman baru install, pastinya dia akan lama. Yang pasti kita tungguin aja sampai instalasinya itu selesai. Mungkin akan saya cepetin nih ya kalau misal instalasinya lama, biar videonya nggak lama-lama banget. Ini kayaknya bisa panjang nih. Oke, di sini hasil udah selesai. Saya tadi nunggu kurang lebih 2 menit lah ya. Nah, di sini kalau teman-teman udah kayak gini sebenarnya belum selesai, gara-gara biasanya kalau kayak gini kita belum bisa mengakses nukleinya ya. Kalau udah kayak gini teman-teman harus memindahkan nukleinya dari yang namanya itu GoPad, kita pindahin ke USR bin biar nukleinya ini bisa diakses dari manapun ya. Ya teman-teman tenang aja, nanti tinggal ikutin aja komen-komen yang udah saya share di deskripsi nanti ya, biar nggak bingung. Gobin nuklei, nah kayak gini ntar komennya nih, biar nukleinya ini bisa diakses dari manapun. Karena kalau kita nggak jalan komen ini, kita hanya bisa mengakses nuklei kalau kita masuk ke dalam direktori /root/go/bin. Kita enter aja, kita cek nuklei. Oke, di sini dia outdated dan dia akan auto update nuklei templates ya. Nah ini nih, kalau kita menggunakan nuklei yang resmi dari repository GitHub, harusnya akan aman ya. Kalau kita install dari repository Kali Linux, biasanya update-nya sering bermasalah tuh. Kalau pengalaman saya kayak gitu biasanya ya. Sini template loadnya juga udah banyak ya. Dan ini semua udah di-update, jadi udah aman nih. Kita udah siap menjalankan kayak semacam tools bug hunting kita ya, yang autopilot dan bisa jalan secara sendirinya. Oke, di sini saya akan coba buat direktori baru ya. Biasanya saya bikin direktori namanya itu bug bounty auto. Sini aja deh. Oke. Lalu di sini kita akan coba menjalankan namanya itu screen pertama ya. Screen min s. Nah, dalam berarti screen ini seperti yang saya jelasin di awal ini screen ini untuk membuat session ya. Jadi meskipun laptop kita mati, kita tetap bisa mengakses screen tersebut. Nanti akan saya buktikan ya. Pertama, kita sebelum menjalankan nuklei dan lain sebagainya, kita harus membuat session baru dulu. Sessionnya bebas, bisa teman-teman kasih nama apapun. Bisa saya kasih nama aja bug bounty auto. Nah deh. Oke. Bisa kalau tulis jadi abu-abu gitu, berarti kita udah masuk ke dalam sessionnya ya. Kita udah cek kalau nggak salah screen min ls deh. Nah, di sini ada banyak screen yang ada di VPS ini ya. Cuma ini kalau misal tadi screen yang kita buat tulisan udah attach kayak gini, berarti tandanya kita udah masuk ke dalam screen session tersebut ya. Seperti itu. Oke, di sini kita tinggal pakai aja. Wajar nih ya kalau tulisannya jadi biru gini, saya juga kurang tahu sebenarnya kenapa, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak masalah. Dan sekarang kita tinggal jalanin semacam automation scanning ya, seperti yang sering saya share juga sebelumnya. Kita akan melakukan automation menggunakan tools of vendor, HTTPX dan lain sebagainya. Oke, dan sekarang kita tinggal menjalankan automation bug huntingnya, dan di sini saya akan coba mencari target yang bisa kita pentas ya, atau kita scanning lah buat bug bounty secara legal ya. Secara legal dan tentunya aman juga ya. Cara gimana, kita akan coba aja nih ya. Kita cari target di di chaosprojectdiscovery.io. Ini kayak semacam web yang isinya itu dia ngerangkum semua program bug bounty. Mau di HackerOne, di Bugcrowd atau yang self hosting, itu semuanya akan kelihatan nih. Nah, di sini kita bisa pilih apa aja ya, buat contoh aja buat ngetes. Di sini saya akan ngetes ke mana ya? Kita coba ke BBC kali ya. Ini website berita nih. Ini kalau dicek dia akan langsung ini nih, langsung diarahin ke situ. Tapi nggak apa-apa ya buat ngetes ya. Jadi kita akan coba ngefilter semua, bukan ngefilter ya. Pertama kita nge-scan, mencari semua subdomain milik bbc.com. Karena tentunya seperti yang udah saya sering bilangin juga,
kerentanan itu nggak selalu ada di domain utama, malahan sering kalinya itu adanya di subdomain. Jadi kita harus melakukan namanya filterisasi subdomain. Dari kita mengunggul subdomain, nanti kita filterisasi subdomain aktif dan subdomain tidak aktif ya, dengan tools pendukung yang tadi udah kita install ya. Langsung aja kita coba. Nah, di sini saya akan coba jalanin subfinder pertama. Kita masukin aja bbc.com. Nah, ini tarik kita BBC ya. Jadi dia akan nge-scan semua subdomain yang dimiliki bbc.com. Lalu kita jangan lupa ngasih min o nih untuk output. Saya ngasih outputnya aja subdomains.txt. Nah, ini subfinder versionnya masih outdated ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting BBC-nya, maksudnya subdomain scanningnya itu masih bisa jalan. Nah, di sini subfinder menemukan 398 subdomain dari bbc.com ya. Jadi kalau pakai VPS ini bisa cepat banget ya. Nah, nextnya kita tinggal melakukan filterisasi subdomain aktif. Karena dari 398 subdomain ini nggak tentu semuanya itu aktif. Jadi kita harus ngecek menggunakan, kita filter ya, menggunakan terus namanya httpx yang tadi udah kita install juga. httpx toolkit. Lalu kita kasih min l subdomains.txt, min o host.txt. Atau kita ganti nama jadi gini biar enak deh. Active.txt ya. Saya ngasihnya gini aja. Jadi intinya dia akan nge-scan subdomain yang tadi udah dikumpulkan sama si subfinder ya. Oke dulu deh. Sudah ada nih ya. Ini subdomains.txt yang tadi didapatkan nama subfinder. Dan kalau dicek isinya itu ya subdomain BBC tadi ya. Di sini kita akan ngefilter semua subdomain dari BBC ini. Itu dengan cara menggunakan httpx toolkit. Jadi kita kasih min l atau list subdomain yang akan kita scan. Kita kasih min o atau untuk memberikan output sama kayak tadi. Kita kasih nama aja active.txt ya. Jadi buat ngasih tahu kalau itu aktif subdomain ya. Biasanya hasilnya ini akan beda ya. Karena biasanya ada domain yang belum production, atau domain yang cuma bisa diakses dari DNS internal dan lain sebagainya. Jadi nggak semua subdomain itu bisa diakses. Jadi kita perlu yang melakukan namanya filterisasi ya. Difilter mana yang aktif dan mana yang tidak. Biasanya akan beda. Nah, oke, di sisi ls ini subdomains.txt ini merupakan hasil subdomain yang belum difilter, dan active.txt ini adalah subdomain setelah difilter. Coba kita cek. Sebelum difilter ada 398 subdomain. Setelah difilter itu ada hanya 148, jadi sekitar 200-an tadi yang nggak aktif ya. Nah, inilah perbedaannya. Ini biar kita nggak banyak buang-buang waktu masukin subdomain yang tidak aktif gitu loh. Sekarang kalau udah jelas ini ya, udah 2 nih. Ini kita akan coba nge-scan ini berarti. Jadi kita akan nge-scan semua subdomain ini, kita scan nih. Kita scan secara otomatis menggunakan Nuclei ya. Oke. Saya tinggal clear aja. Di sini saya akan coba menggunakan Nuclei. Pastikan tadi teman-teman yang install ya. Kita bisa menggunakan seperti, waduh ini ada hasil bug boot ini. Oke. Kita bisa Nuclei min L, lalu kita kasih active.txt. Jadi menandakan bahwa kita akan nge-scan semua subdomain aktif yang dimiliki sama BBC tadi. Lalu di sini saya nyaranin teman-teman bisa menggunakan flag ini, min severity, lalu dikasih low, medium, high, critical. Nah, jadi dia akan ngefilter semua. Dia jadi cuma munculin dan dia cuma nge-scan kerentanan yang memiliki severity, bukan kerentanan informational. Karena itu akan mempercepat scanning juga ya. Jadi dia cuma nge-scan kerentanan yang punya severity low, medium, high, sama critical. Sama saya nyaranin lagi teman-teman bisa menambahkan flag min ept ssl. Tujuannya apa? Ini untuk menghindari si Nuclei nge-scan kerentanan SSL, karena seringkali kerentanan SSL itu out of scope dan atau bahkan tidak bisa direproduksi ya, atau tidak bisa dibuktikan dengan cara mengeksploitasi secara langsung. Jadi kalau di bug bounty itu hampir nggak pernah valid. Jadi saya lebih nyaranin teman-teman itu bisa lebih tepatnya tuh kita bikin neural Nuclei buat nggak usah nge-scan SSL-nya, dan ini juga akan membuat scanning Nuclei jadi lebih cepat ya. Lalu kita tinggal kasih min o outputnya. Nah, ini output dari scanningnya nih. Jadi hasil Nuclei itu akan kelihatan di sini. Jadi kita akan enter.
Nah, ini yang pasti Nuclei, kalau teman-teman pernah pakai Nuclei, si Nuclei ini akan nge-scan seperti biasa ya. Seperti ya teman-teman nge-scan biasa, cuman bedanya apa nih kalau begini nih? Ini bedanya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini terminal lagi jalan, dan kalau kayak gini kan nggak bisa kita tinggal nih kalau kita pakai kayak Linux atau mungkin pakai laptop yang emang jalan terus gitu ya, itu nggak akan mati. Tapi karena kita menggunakan VPS yang memang running 24 jam gitu ya, ini kita tinggal nggak apa-apa. Ditambah kita tadi udah nerapin session menggunakan script itu ya. Jadi teman-teman kalau mau nge-close terminal silahkan. Coba ya saya buktikan ya. Saya nggak close lalu saya buka lagi, harusnya masih tetap running. Saya close, teman-teman bahkan mau shutdown sekalian pun aman-aman aja kok. Nggak akan mati gara-gara kan scanningnya di VPS yang tadi udah kita sewa di Singapura itu ya. Sekarang saya coba akses lagi. Nah, saya coba akses VPS saya yang tadi. Oke. Nah, ingatkan dari teman-teman kita udah berhasil ngebuat yang namanya screen. Sekarang coba kita screen min ls. Di sini masih ada screen kita yang namanya bug bounty strip auto. Yang di sini nggak usah dihirauin ya. Kita lihat tanda silanya tadi kita buat. Nah, jadi scanning kita tuh lagi berjalan nih screen yang namanya bug bounty auto. Jadi ya tersave gitu. Jadi tetap jalan nih di sini nih. Kalau pengen ngeliat kita tinggal akses aja. Aksesnya gimana? Cara tinggal screen min r min d. Kita kasih ini nih. Masukin nama sessionnya. Nah, bisa dilihat walaupun tadi kita udah nge-close terminal, masih bisa diakses ya dengan menggunakan yang tadi ya. Jadi nanti kalau kita tinggal tidur aja, besok pagi kita cek lagi tuh pakai screen. Udah muncul kerentangan belum nih? Kalau udah muncul, baru kita bisa eksploitasi. Dan jangan lupa ya, ini juga tetap disimpan nih dalam hasil nuclei.txt. Jadi jangan takut hasil scan akan hilang. Meski ditinggal pun kayak gimana pun pasti akan aman. Gara-gara ya kita sewa VPS yang memang running 24 jam gitu. Muka tinggal tidur, muka tinggal seminggu nggak dicek pun tetap berjalan dia. Selama nuclei scan belum selesai tetap berjalan. Oke, paling begitu aja sih sharing saya kali ini ya. Tentang bagaimana cara kita membuat bug bounty scanner yang autopilot. Yang bisa jalan secara otomatis. Bisa kita tinggal tidur. Bisa kita jalankan sembari kita melakukan manual testing itu pakai Bootstrap dan lain sebagainya. Ini juga bisa diterapkan ya. Karena saya juga pakai metode ini terus dan seringkali nemu kerentangan dari sini. Misal dari manual Ubuntu gitu nggak nemu apa-apa, tapi tiba-tiba muncul nih di tools automation pakai Nuclei gitu ya. Ini bisa kita coba aja. Jadi ini aja sih sedikit sharing dari saya. Semoga bisa berguna bagi teman-teman yang sedang melakukan bug bounty. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.